Stop jalan kaki 10.000 langkah. Biar nggak kayak teman-teman kita di kolom komen ini nih. Dia bilang, "Bang, gua udah jalan kaki 10.000 seminggu tapi nggak ada hasil. Bang, gua udah jalan kaki tapi masih buncit. Bang, gua udah jalan kaki tapi nggak ada perubahan." Kita wajib stop aja, nggak usah jalan kaki. Karena apa? Karena jalan kaki 10.000 langkah tidak akan bisa membuat kita turun berat badan kalau misalnya kita tidak memperbaiki 3 hal utama yang lebih fundamental. Jadi apa-apa aja sih 3 hal yang fundamental ini yang wajib kita perbaiki. Karena jalan kaki saja itu tidak cukup. Biar kayak klien gue ini ya, walaupun umurnya udah 55 tahun dan dia perempuan ya, ingat kalau untuk perempuan itu jauh lebih susah penurunan berat badannya. Karena pertama, kalau perempuan itu hormon testosteronnya itu tidak setinggi laki-laki, atau hormon pembakar lemaknya itu tidak setinggi laki-laki. Tapi ini berhasil turun sebanyak 6 kg ya, lingkar perutnya turun 10 cm dalam waktu sebulan aja. Nah, hal yang paling pertama yang kita wajib perbaiki yaitu kita wajib untuk mengatur pola makan setiap harinya dalam seminggu itu. Kalau misalnya teman-teman mau nurunin sesuai dengan janji gue ya, 3-5 kg per minggu, teman-teman wajib mengatur pola makannya juga. Jadi jangan setelah kita jalan kaki, kita makannya ngawur. Karbohidratnya gimana, proteinnya gimana. Jadi kita wajib atur nih, karbohidrat itu apa aja bang? Ada yang alami nih, yang nggak diproses, yang nggak diolah. Contohnya misalnya nasi, oke? Atau ubi. Jadi nasi dan ubi itu harus dibatasin. Apalagi karbohidrat olahan. Contohnya seperti makanan yang berbahan dasar tepung. Kue, roti, mie, kerupuk, gorengan, ini tuh wajib dibatasin. Itu untuk pola makan yang pertama. Jadi perbaikin dulu makanannya nih, harus dibenerin banget. Nah sekarang yang kedua, yaitu apa? Yaitu pola tidurnya. Kalau misalnya lo jalan 10.000 langkah, diet nggak diatur, tidur juga nggak diatur. Karena apa? Karena dietnya juga rendah protein. Jadi kemampuan tubuh kita untuk tidur lebih cepat itu nggak bisa. Ya karena masih lapar terus, butuh nutrisi terus. Ya, jadi kita mau proteinnya dicukupin banget, sehingga nanti tidurnya bisa cukup. Berapa cukupnya? 7-8 jam. Kita mau memperbaiki tidur kita dengan cara sejam sebelum tidur jangan kena screen HP. Kalau kena screen HP ya, nanti blue light dari HP itu atau dari cahaya menghambat produksi hormon melatonin. Dan juga suhu ruangan harus dingin. Karena kalau panas, biasanya tubuhnya harus adaptasi dulu, didinginin dulu. Nah, hal yang ketiga yang terakhir, yaitu apa? Yaitu adalah kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi minuman-minuman manis. Jadi kalau teman-teman mau minuman manis, contoh air kelapa, kita ganti sama alternatifnya. Karena air kelapa itu, buat teman-teman yang nggak tahu, itu gulanya tinggi juga, Pak. Walaupun dia nggak ditambahin gula tuh, gula alaminya aja tinggi. Terus juga jus-jus buah kita stop dulu. Karena kecenderungan kita makan yang banyak, minum yang banyak itu tinggi. Sehingga kita susah untuk berada di dalam keadaan kalori defisit. Nah, kalau teman-teman nih misalnya pengen dibantuin juga, yang awalnya kadar lemaknya tuh buncit, udah diet bertahun-tahun, tapi nggak bisa ngecilin buncitnya, selama 4 bulan aja gue bantuin coaching, berhasil turun 10 kg, dan juga otot perutnya juga mulai jelas. Latihan di gym juga sekarang lebih bertenaga, ototnya mulai jelas juga. Ataupun nih misalnya yang obesitas banget, selama 4 bulanan juga gue bantu sekarang dari 40% kadar lemaknya turun ke 20%. Kita bakalan monitor langsung dan pastiin teman-teman kita lebih konsisten, kita lebih enak dietnya, dan kedepannya kita bakalan nggak buang-buang waktu tuh. Karena kalau misalnya kita bingung, ya teman-teman bisa langsung tanya ke gue. Gue bikinin menu makanannya lengkap, daftar makanannya apa aja yang kita wajib konsumsi dan kita wajib stop dulu sementara, dan boleh kita konsumsi sebulan sekali gitu. Dan juga link-link pembelian bahan makanan itu di mana aja, di toko online, termasuk juga kalau di restoran, di ojek online tuh pesannya apa aja, pokoknya lengkap semuanya ya, makanan di rumah ataupun makan di luar. Dan juga program latihan beban di rumah ataupun di tempat gym, itu setiap harinya rutinitasnya gimana, kardionya gimana tuh programnya setiap harinya. Nah kalau misalnya teman-teman mau dibikin langsung semua, teman-teman bisa daftar di link di deskripsi atau di link di kolom komen.